Hai, welcome to New Trading Journey. Jadi aku berpikiran aku harus melanjutkan untuk bikin video karena untuk novel berikutnya yang juga sedang aku proses baca yang juga dari Ibu Reda Gaudiamo yang judulnya Kita Kami Kamu itu aku belum bikin video pembukaannya sama sekali. Padahal untuk novel yang itu aku udah baca itu kayaknya lebih dari setengah deh. Ya anggap aja berapa ya? 3/5. Pokoknya lebih dari setengah, tapi belum sampai 2/3 sih, ya kayak gitu aja. Terus untuk novel yang judulnya Kita Kami Kamu, penulisnya adalah Ibu Reda Gaudiamo seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tapi beliau tidak bekerja sendiri karena novel ini adalah semacam kolaborasi antara Ibu Reda Gaudiamo dengan anak beliau yang namanya Socha Sobita, di mana novel ini ditulis berdasarkan catatan-catatan pribadi ketika Socha Sobita ini masih kecil. Jadi ini kayak catatan percakapan antara Ibu Reda Gaudiamo dengan anak beliau yang masih kecil bernama Socha Sobita. Jadi vibes-nya itu mirip-mirip sih sama Nawila, cuman sedikit berbeda karena memang karakternya juga berbeda. Kalau yang untuk Nawila ini BTW aku sambil jongkok. Bukan jongkok sih ya, pokoknya duduk lah. Untuk novel Nawila sendiri karena aku pernah sebutkan di beberapa video sebelumnya, kalau nggak salah di Nawila nomor 2, kalau Nawila ini sepertinya mengambil karakter dari Ibu Reda Gaudiamo sendiri ketika beliau masih kecil karena beberapa kesamaan latar belakang dan cerita. Untuk novel yang Kita Kami Kamu, karena ini memang ditulis berdasarkan POV dari Socha atau anak dari Ibu Reda Gaudiamo, aku jadi ngerasa kalau Kita Kami Kamu itu adalah lanjutan dari Nawila, tapi kayak cerita Nawila itu dari cerita kisah ibunya, yaitu Ibu Reda Gaudiamo. Terus untuk Kita Kami Kamu itu adalah cerita dari anaknya atau Socha. Ya, jadi dalam kepalaku terus seperti itu. Jadi emang kayak gitu nggak sih maunya? I don't know. Pokoknya di dalam kepalaku seperti itu. Terus untuk perbedaan antara Nawila dan Kita Kami Kamu, ya karakternya beda sih. Tapi selain karakternya yang berbeda, aku yang ngerasanya itu kayak zamannya beda gitu loh. Hal-hal yang disebutkan, cara berbicara itu berbeda. Kalau yang Nawila ini berasa banget kalau itu adalah anak di tahun 60 70-an, dan beberapa hal itu kayak bener-bener retro banget, kayak jadul, kayak menyanyi di radio untuk anak-anak itu masih pakai mikrofon yang gede, terus habis itu pakai radio yang masih dicolokin ke listrik, terus habis itu juga kendaraannya masih naik beca. Terus juga artis favorit dari Nawila itu adalah Rano Karno waktu dia masih kecil. Kalau untuk yang novel Kita Kami Kamu, karena itu udah mulai kayaknya settingnya sekitar tahun 2000-an awal sih. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena berdasarkan umur. Satu, terus juga karena berdasarkan ada beberapa hal itu yang muncul di situ yang menandakan bahwa itu sekitar tahun 2000-an awal, yaitu adanya BlackBerry di situ. Karena si Ibu Reda Gaudiamo atau karakter utama di sini alias Socha di sini ini menyebut ibunya, Ibu Reda itu sebagai Maps. Maps ini dia itu bekerja di Cosmopolitan, di majalah Cosmopolitan, dan dia itu bekerja menggunakan BlackBerry. Jadi aku merasa ya BlackBerry itu memang pernah booming di masanya, dan itu memang di sekitar tahun 2000-an awal gitu loh. Jadi aku melihatnya hal-hal di Kita Kami Kamu ini mulai modern, tapi memang sedikit tua, nggak setua dari Nawila. Terus juga cara berbicaranya itu sebenarnya mirip sih, aku ngerasa kalau kayaknya karakter dari Ibu Reda Gaudiamo atau Nawila dan Socha Sobita itu mirip karena mereka itu adalah sama-sama anak yang sangat ceria, anak yang sangat talkative, kurasa, terus sangat penasaran, terus mereka itu juga sangat suka membaca dan tidak suka matematika, tidak suka sekolah dan pelajaran matematika. Jadi aku ngerasa sifatnya mirip.
ya sifatnya antara karakter Nawila dan Socha ini mirip gitu loh menurutku. Jadi menyenangkan untuk membaca Kita Kami Kamu, karena aku ngerasa kayak aku melanjutkan dari kisah Nawila tapi dengan karakter yang berbeda-beda generasi, beda vibes, beda hal-hal yang muncul di dalam novel ini, barangnya beda-beda gitu loh, kayak penanda waktunya itu berbeda. Terus apa lagi ya, aku mau ngomong apa lagi tadi, kayaknya aku kepikiran suatu hal tapi aku lupa apa ya. Udah gitu aja sih kayaknya video pembukaanku. Oh iya, ini yang harusnya ini aku sebutkan di awal sih. Jadi untuk novel Kita Kami Kamu itu sebenarnya adalah novel kedua atau lanjutan dari satu novel sebelumnya yang namanya Aku Maps dan Babs. Aku Maps dan Babs itu menceritakan kisah dari Socha Sobita ketika Socha ini lebih kecil, kalau nggak salah dari umur TK, if I'm not mistaken. Jadi itu ada catatannya sih dari Ibu Reda Gaudiamo di novel ini. Kalau untuk novel yang Aku Maps dan Babs ini, itu adalah catatan kehidupan dari Socha ketika Socha masih lebih kecil, kayaknya dari TK sampai, iya, dari sebelum TK sampai TK if I'm not mistaken. Terus untuk yang Kita Kami Kamu itu menceritakan kisah dari Socha dari SD sampai masuk SMP if I'm not mistaken, karena memang sejauh ini aku membacanya itu sampai ketika Socha ini udah mulai masuk SMP. Iya, dia mulai mendaftar ke sebuah SMP dan dia ini mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi gitu aja sih. Sedangkan untuk Aku Maps dan Babs ini, meskipun aku penasaran, meskipun aku pengen baca, aku belum bisa dapat itu novel itu karena memang di Perpus Bung Karno nggak ada, terus juga di Ipusnas juga nggak ada. Tapi bagiku kayaknya nggak masalah sih. Aku ngerasa nggak ada masalah sih untuk membaca langsung ke Kita Kami Kamu, karena memang ceritanya memang bersambung tapi nggak, meskipun nggak tahu dasarnya banget di novel yang pertama yang Aku Maps dan Babs itu, nggak masalah kayak gitu sih menurutku. Juga untuk apa sih Maps dan Babs ya, kalau yang di novel yang pertama kan judulnya Aku Maps dan Babs, ternyata Socha ini menyebut ibunya adalah Maps dan memanggil ayahnya sebagai Babs, kayak gitu aja sih. Dan untuk novel yang berikutnya yang Kita Kami Kamu ini, Socha masih memanggil bapak ibunya dengan sebutan Maps dan Babs. Sekian gitu aja karena aku juga belum selesai, jadi setelah ini aku mau lanjut untuk membaca itu dulu. Ya rencana awalnya mau menyelesaikan itu dulu, baru selanjutnya aku mau menyelesaikan novel ini yang udah aku mulai beberapa minggu yang lalu dan udah mulai bikin review awalnya tapi belum selesai aku baca. Ya, makasih Mas. Dapat juga. Ya. Tapi harusnya yang ini lebih enak sih. Ya. Ya seharusnya ya. Halunya tuh. Ya ampun. Ini udah malam dan aku udah bersiap buat tidur. Karena memang aku besok pagi itu harus bangun pagi-pagi banget, terus prepare karena aku mau keluar kota, tepatnya mau ke Malang. Rencananya itu sebenarnya aku berangkat pagi, tektok aja, pulang itu malam insya Allah. Kalau aku nggak capek di jalan. Tapi kalau emang apa yang harus aku lakukan itu besok ternyata memakan waktu cukup lama, terus ternyata aku capek, mungkin aku bakalan nginep di rumah saudaraku. Tapi aku
kayaknya sih aku berencananya TikTok aja, karena memang aku males kalau harus nginep-nginep. Jadi kenapa aku nyalain kamera ini meskipun aku udah mau tidur sebenarnya, karena aku berpikir, karena iya aku mikir aku harus bikin review terakhir tentang novel Kita Kami Kamu dari Ibu Reda Gaudiamo bersama dengan Socha Sobita sekarang, karena aku udah selesai baca itu tuh 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu. Terus kalau aku tunda-tunda lagi, besok itu aku pastinya nggak bisa, seharian nggak bisa. Besok lusa itu juga aku harus mengerjakan sesuatu yang lainnya. Terus kalau aku tunda terlalu jauh, kayaknya videoku jadi kayak agak terlambat untuk aku upload. Jadi aku harus ngomong sekarang, meskipun aku berusaha secepat mungkin untuk membahas novel ini. Semoga sih kalian bisa mengerti. Jadi untuk novel Kita Kami Kamu, aku udah bilang sebelumnya ya, kalau di sini adalah novel kolaborasi antara Ibu Reda Gaudiamo bersama putrinya. Jadi novel ini adalah kayak semacam catatan dan kenangan-kenangan di masa Socha Sobita itu masih muda, masih anak-anak. Dan di sini yang diceritakan adalah kehidupan sehari-hari dari Socha Sobita itu sendiri, yang ketika di novel ini dia itu masih SD sampai mulai masuk SMP. Di sini tuh ceritanya simple-simple aja, cerita tentang kehidupan sehari-hari yang apa ya, yang ringan, yang menyenangkan, yang cukup informatif. Beberapanya cukup informatif bagiku. Untuk kayak yang cerita sehari-hari yang menyenangkan itu, yang ringan-ringan itu seperti ketika Socha ini ingin memanggil ibunya itu mami atau mama, karena seperti teman-temannya di sekolah itu yang memanggil ibunya mami atau mama, sedangkan ibunya atau Ibu Reda itu tidak ingin dipanggil mami, karena bagi dia ketika seorang anak memanggil mami itu seperti sinetron. Ya, seperti yang ada di sinetron. Jadi Ibu Reda Gaudiamo itu nggak suka kalau Socha itu memanggil dirinya mami. Terus ternyata malah ayahnya itu malah ingin dipanggil Dedi, karena dia itu merasa keren karena teman-temannya, anak dari teman-teman si ayah dari Socha, anak teman-teman dari ayahnya Socha itu memanggilnya Dedi. Jadi malah kayak berkebalikan gitu loh. Dan lucunya, setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya tetap saja Socha ini memanggil kedua orang tuanya itu Maps dan Babs. Seperti yang ada di novel yang sebelumnya dari Kita Kami Kamu ini, kan ada satu novel lagi yang judulnya Aku, Maps dan Babs. Itu adalah yaitu aku, ayah dan ibu, tapi dengan pengucapan dengan cara panggil dari Socha untuk kedua orang tuanya. Terus juga apa ya, yang lucu-lucu adalah ketika Ibu Reda ini menanyakan ke Socha bagaimana pendapat Socha kalau Ibu Reda ini merubah penampilannya. Kalau Ibu Reda ini kan biasanya sederhana gitu, rambutnya pendek, terus alisnya itu juga tipis dan tidak seimbang gitu loh. Terus Ibu Reda ini menanyakan kalau dia ganti penampilan, rambutnya panjang lurus, terus habis itu pakai pensil alis, itu bagaimana pendapat Socha. Terus Socha ini menjawab bahwa dia lebih suka bahwa ibunya itu berpenampilan apa adanya seperti ibunya sekarang, karena dia itu nggak suka kalau ibunya itu terlalu ribet. Terus kisah sehari-hari Socha sih di dalam keluarganya itu ya yang lucu-lucu, singkat-singkat lucu-lucu kayak gitu sih beberapa. Terus ada juga beberapa yang informatif, itu seperti yang ada di judulnya Kita Kami Kamu. Ini ada satu bab di mana Socha ini, novel ini kan dari POV-nya Socha ya. Socha ini bilang bahwa ibunya atau Ibu Reda ini gak suka banget kalau orang lain itu salah menggunakan kata kita dan kami. Ini sering banget terjadi sekarang, sampai sekarang, bahkan sekarang mungkin orang udah gak terlalu peka lagi. Kalau aku peka banget gitu loh sama kalimat kita dan kami. Mungkin kalau kalian beberapa dari kalian yang benar-benar suka sama sastra, anak sastra banget, pasti kalian mengerti perbedaan antara kita dan kami. Tapi beberapa mungkin yang nonton ini nggak ngerti perbedaan kita dan kami. Jadi gini, kita itu digunakan ketika ada ketika ada lebih dari ketika ada dua atau lebih
orang yang tergabung dalam suatu kelompok. Dan kita ini, ada aku sama kamu gitu ya. Aku dan kamu itu kalau sedang mengerjakan hal bersama gitu misalnya, itu menyebut diri aku dan kamu ini sebagai kita karena kamu ikut. Sedangkan kalau kami itu ketika kamu nggak ikut, sedangkan aku sedang melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Jadi kamu itu nggak ikut. Cuman kebanyakan orang itu bilangnya kita. Jadi kayak aku kayak biasanya orang yang sering dijumpai adalah orang ini menceritakan ada seseorang, ada dua orang, ada seseorang gitu ya, menceritakan sesuatu kepada kamu dan kamu itu kan nggak ikut. Mungkin orang ini, mungkin aku dan si A ini habis jalan-jalan ke mall gitu kan. Nah, aku kemudian menceritakan sesuatu kepada kamu, menceritakan bahwa aku habis dari mall. Nah, ini penyebutannya biasanya salah, disebut sebagai kita nih habis dari mall. Padahal kita ini kalau kamu juga ikut, sedangkan dalam konteks ini kamu nggak ikut. Jadi harusnya itu kami, karena kamu nggak ada dalam kelompok yang habis berjalan-jalan dari mall. Jadi seperti itu sih. Jadi di sini untuk beberapa orang mungkin ini akan jadi sebuah pelajaran yang cukup menarik, tapi tidak terlalu bisa sebenarnya penting, tapi untuk orang pada umumnya itu nggak terlalu memperhatikan itu gitu loh, kayak penting bagiku sebagai anak sastra, tapi untuk orang umum itu dianggap tidak penting. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian baca ini, pelajarilah perbedaan penggunaan kita dan kami. Terus juga untuk bab-bab awal itu, ceritanya itu lebih sering menceritakan dari POV-nya Socha Sobita sendiri. Jadi menceritakan kehidupan sehari-harinya di rumah, di sekolah bersama dengan orang tuanya, kayak gitu. Cuman di bab-bab bagian belakang itu ada kayak dialog antara Ibu Reda dengan Socha, di mana dialog ini diambil dari kayak file ketikan antara Ibu Reda dan Socha dulu di komputernya ketika mereka ini kayak sering berkomunikasi lewat ketikan. Terus di sini ini ada beberapa topik sih. Ada beberapa topik yang bagiku cukup menarik untuk digunakan beberapa topik yang menarik untuk komunikasi antara orang tua dan anak, seperti ketika Ibu Reda ini menanyakan apa cita-cita dari Socha. Terus Socha ini kan cita-citanya agak unik sebenarnya tuh. Cuman Ibu Reda ini, meskipun Socha ini cita-citanya agak aneh karena dia itu pengen jadi ninja, cuman Ibu Reda ini tidak langsung menyalahkan, tidak langsung bilang kalau cita-citanya itu nggak masuk akal gitu loh. Jadi tetap ditanyain, kalau mau jadi ninja itu harus bagaimana, sekolahnya di mana, pendapatannya bagaimana, terus kalau tidak bisa jadi itu bagaimana, kayak gitu. Jadi kayak nggak langsung disalahkan gitu loh. Jadi komunikasinya ini membuat Socha ini jadi lebih berpikir, bukan langsung kayak dipatahkan gitu loh hatinya. Terus juga ada komunikasi di mana Socha ini pengen banget untuk pergi ke Jepang dan tinggal di Jepang karena dia itu benar-benar suka sama Jepang. Terus Socha ini tanya kalau dia itu kan anak tunggal, bagaimana pendapat Ibu Reda kalau Socha ini tinggal jauh dari kedua orang tuanya, karena banyak orang yang dia dengar adalah banyak orang tua temannya itu ingin anaknya itu untuk selalu dekat dan sampai tua selalu bersama dengan orang tuanya, karena orang tua teman-temannya itu ingin anaknya itu merawat mereka ketika tua. Terus ketika Socha itu menanyakan hal itu kepada Ibu Reda ini menjawabnya dengan, bagiku adalah jawaban yang sangat bijak. Jadi ketika aku membaca percakapan antara Ibu Reda dan Socha ini, aku ngerasa kayak, aku ngerasa banget kalau Ibu Reda ini adalah seseorang yang benar-benar penuh kasih, lembut, bijak, pikirannya itu kayak benar-benar terbuka, benar-benar memberikan benar-benar mendukung anaknya dengan sepenuh hati gitu loh, tanpa pamrih, tanpa ingin anaknya itu merasa terkungkung, tanpa membuat anaknya itu merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu
hanya untuk kedua orang tuanya. Jadi aku kayak untuk bagian itu aku merasa cukup menarik. Terus aku ketika membaca ini lagi, kan usia dari tokoh utamanya atau Socha Sobita di novel ini kan remaja, akhir SD sampai SMP kan. Terus aku jadi mulai membayangkan, ya ini membayangkan novel dari Nawila. Kalau Nawila jadi dilanjutkan ke Nawila yang nomor 4, kayaknya ceritanya bakalan jadi seperti novel Kita Kami Kamu, karena memang usianya mirip-mirip. Kalau yang di novel Kita Kami Kamu kan ini SD akhir sampai SMP. Untuk Nawila yang nomor 4 itu kan dimulai dari Nawila mulai kelas 4. Jadi aku berpikir kayaknya ceritanya bakalan mirip-mirip seperti ini. Kalau memang ceritanya semenarik ini, terus ada komunikasi antara orang tua dengan Nawila nanti, kalau Nawila 4 jadi diterbitkan, kayaknya bakalan cukup menarik. Meskipun kisah lucu anak kecilnya udah hilang, tapi aku ngerasanya sisi positifnya adalah tokoh utamanya yang which is Kita Kami Kamu itu adalah Socha, itu jadi kayak lebih gampang untuk diajak berkomunikasi dan berpikir antara si Ana dan orang tuanya. Kalau yang di Nawila, yang di novel Nawila itu kan Nawila masih anak-anak, jadi untuk komunikasi, menanyakan hal-hal yang ada di masa depan, cita-cita, mimpi itu belum ada. Jadi kayaknya cukup menarik sih, meskipun ya tidak terlalu lucu mungkin. Jadi sekian gitu aja, karena aku ini udah mau tidur. Jadi terima kasih udah nonton, see you next time, goodbye.